adalah tak bisa tinggal diam, menyaksikan kesulitan orang lain. Membantu mereka yang lemah dan papa adalah fitrah semua manusia. Kepedulian kita juga bisa menggerakkan orang lain untuk ikut membantu. Kepedulian mempersempit jarak perbedaan. Peduli sesama menumbuhkan rasa saling memiliki. Sekecil apapun kepedulian kita, sangat berharga bagi mereka. Uluran tangan kita dapat mengubah masa depan mereka. Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Walau suku kami beda, walau warna kulit kami beda, walau agama kami beda, tetapi kami tetap satu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami. Hati kami, cinta kami adalah untuk Indonesia. Walau banyak hambatan kan menghadang, walau banyak rintangan kan menerjang, namun kami yakin tidak ada yang tidak mungkin jika kami bersatu. Puisinya, namanya siapa, Dek? Zakia. Zakia, teman-teman yang lain juga bagus banget, terima kasih ya. Zakia umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun, latihan puisinya udah berapa lama? Udah lama ya? Iya. Soalnya bagus banget tadi puisinya. Kakak izin sapa pemirsa yang ada di rumah dulu ya, Zakia. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat malam. Kembali berjumpa bersama saya Fitri Megantara dalam program Sri Kandi. Program yang tidak hanya menghadirkan sosok perempuan yang berprestasi, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menginspirasi. Dan pemirsa, adik-adik yang baru saja tampil termasuk Zakia ini merupakan salah satu siswa dari Rumah Belajar Shapsers yang mendapatkan akses pendidikan berkat perjuangan sosok-sosok yang merasa mendapatkan panggilan untuk berbagi kepedulian terhadap sesama. Langsung saja saya akan hadirkan Sabrina dan Elena Bensawan. Boleh disapa kakaknya. Terima kasih Zakia, Sabrina, Elena. Boleh silakan duduk. Apa kabarnya nih? Baik, ya. Iya, tadi kita sudah melihat penampilan yang sangat apik, yang sangat bagus dari adik-adik dari Rumah Belajar Shapsers. Dan berbicara mengenai Shapsers, ini kalian mulai dari sangat usia muda. Sabrina 16 tahun, Elena 14 tahun. Ini umur-umur di mana kalau orang-orang ataupun anak muda mungkin sedang pengen bersenang-senang atau tidak sibuk dengan tugas belajar. Kalian justru berbeda, mendapatkan panggilan seperti ini. Kenapa? Sabrina. Kita anak muda biasa, kita beruntung
kita beruntung aja ya punya orang tua yang mengajarkan values untuk berbagi. Dari kecil kita melihat dari contoh, mereka salah satu orang yang paling generous yang kita kenal. Dan kita grow up with the values ya. Dari kecil kita bisa sekolah, apapun yang kita butuhkan dicukupkan, sehingga di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Pernah merasa ragu tidak melakukan kegiatan sosial seperti ini? Tanpa keraguan, Tanpa keraguan sama with courage, kita berani untuk yang penting take action, untuk bertindak dulu. Tapi lagi-lagi ini kan dimulainya pada saat usia yang sangat muda di bawah 17 tahun. Orang mempertanyakan dananya dari mana sih bikin yayasan ataupun organisasi sosial seperti ini? Pasti dari orang tua nih. Gimana Sabrina? Sebenarnya kita banyak ngelawatin banyak kayak challenges lah, kesulitan. Apalagi mengenai dana. Contohnya waktu itu kita pas mau membuat rumah belajar kami yang pertama. Waktu itu Subshares baru berjalan setahun dan aku masih 17, Elna masih waktu itu 15. Dan kita cuma punya 5 juta. Padahal kita harus kontrak rumah untuk membuat rumah belajar. Tapi waktu itu thank God kita jual merchandise yang laku dan ada donatur. Merchandise seperti apa sih? Tumbler, Tumbler, kita bikin t-set, t-shirt, dan itu semua saya desain pakai handphone doang karena terbatas kita semuanya. Nggak bisa hire pegawai, nggak bisa hire desainer, jadi semua kita yang lakuin sendiri. The power of kepepet. The power of everything officer. Idenya siapa yang pertama kali ide Subshares? Karena Sabrina jadi kakak, jadi idenya dari kakak atau gimana nih? Waktu itu kayak triggernya pas ulang tahun aja, tapi dari dulu kita selalu bersama. Sumbang ide seperti itu. Betul. Oh iya, dan balik lagi yang soal dana itu, kita rasa bahwa selama kita berusaha dan konsisten pasti selalu tercukupi, puji Tuhan. Jadi thank God belum pernah nyusahin orang tua mengenai ini. Artinya mandiri tanpa ada sumbangan dari orang tua. Iya. Sesuatu yang sangat hebat sekali ya seperti itu. Karena kemudian sepak terjang kalian bahkan mendapatkan penghargaan masuk Forbes 30 under 30. Dan penghargaan ini apabila saya lihat di IG-nya bukan membuat kalian menjadi lebih jumawa, tapi justru menjadi trigger untuk menjadi lebih baik. Bisa diceritain nggak? Kami bersyukur atas apresiasi dan penghargaan yang kami raih. Tapi yang paling penting adalah kami selalu harap apa yang kami lakukan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terutama remaja lain. Untuk melakukan apa yang kita lakukan atau yang lebih besar lagi di lingkungan mereka masing-masing. Agar perubahan yang baik dapat terjadi. Oke. Pernah kebayang dapat masuk ke Forbes 30 under 30? Sama sekali. Karena bukan itu awal itu niat bukan untuk membuat Subshares bukan itu ya? Sama sekali enggak. Jadi kita bersyukur banget. Dan kita truly berharap bahwa masa itu bisa menginspirasi orang bahwa kalau kita anak remaja yang biasa aja, yang penuh dengan keterbatasannya bisa, semua orang pasti bisa. Tapi mengenai fokus dari Subshares sendiri, salah satunya adalah pendidikan. Kenapa membuat rumah belajar? Kenapa tidak membuat yang lain? Iya. Kita percaya bahwa pendidikan itu bisa memutuskan rantai kemiskinan dan pendidikan itu bisa merubah hidup sebuah keluarga hingga ke generasi dan generasi berikutnya. Maka itu kita membuat rumah belajar di mana kita kasih pendidikan gratis dan fokus kita adalah sebenarnya character building, pendidikan karakter, pengembangan karakter dan juga pengembangan skills. Karena kita percaya bahwa anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan akademis yang bagus, mereka itu bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik lagi. Itu akan membantu mereka to achieve better things in life. Gitu. Pernah tidak kemudian pada saat mengajak anak-anak ini ataupun membujuk orang tuanya ini mendapatkan kesulitan untuk kemudian mengajak sama-sama belajar di rumah belajar? Mungkin itu dulu sekali ya, awal-awal yang pas kita 2014. Bukan mereka ini baik-baik. Masalahnya, main problemnya adalah yang kita bantu itu mereka tidak tahu bahwa mereka dalam sebuah masalah, yaitu dalam lingkar kemiskinan. Dan mereka ngerasa kalau saya nggak ada masalah, ngapain saya berubah? Berubah itu sesuatu yang tidak enak sekali. Dan apalagi pas kita mulai, kita masih bocah-bocah sekali. Jadi mereka mikir ngapain dengan anak-anak kedua ini gitu. So it was really challenging. Kita lihat terlebih dahulu yuk bagaimana kemudian aktivitas dan juga kegiatan rumah belajar yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Ini sudah tersebar di berbagai wilayah dan tadi kita lihat bagaimana ekspresi dari anak-anak itu sendiri sangat antusias
membaca atau tadi mungkin melukis seperti itu. Memotivasi mereka untuk semangat belajar seperti apa sih? Dari kalian sendiri atau bagaimana? Turun langsung? Cukup unik, kita selalu punya visi bahwa semua rumah belajar kita berusaha untuk membuat itu kayak lucu buat anak-anak. Kita tempel stiker, kita tempel frame yang lucu-lucu agar anak-anak ngerasa nyaman. Mereka look forward untuk hadir dan kita berusaha untuk keep on updating, berikan mereka access to high quality books, dan bukunya itu kita terus bertambah, program-programnya ada yang baru, punya kelas-kelas baru. Misalnya di Jakarta kita punya kelas komputer, kita punya kelas desain, painting, bahasa Itali bahkan. Sempat tidak sih kemudian Sabrina ataupun Elena ini merasa lelah, ya udah deh berhenti aja gitu? Nama juga anak muda biasa, kita anak muda biasa, kita ya sempat lah lelah, sedih. Waktu itu pas dosen kita nangis dulu, kan masih kecil, masih baca-baca, masih baper ya. Tapi one thing that keeps us going, kenapa kita nggak give up? Karena visi kita jauh lebih besar daripada kesulitan atau challenges itu. Oke. Ada kegiatan sosial, ada mungkin hobi masing-masing, ada bisnis yang dijalankan. Bagi waktunya gimana sih? Jangan dijawab dulu, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi. Jadi kalau penghargaan itu hanyalah bonus. Yes. Tapi saat kita lihat orang yang kita bantu mereka berubah, Perubahan itu yang yang bikin kita terus semangat.